Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya rabbi liman aluz bihi siwaka illa hulul hadisil amami ya rabbi Muhammadun sayyidun qanaini wa saqalain wal fariqain min arabin wa min ajami ya rabbi ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال ما يداهمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya pelan, tandanya orang banyak utang. Yang jawab salamnya kencang, tandanya duitnya lagi banyak. Amin. Saya doain semoga duitnya tambah banyak. Amin. Biar bisa berangkat haji. Amin. Biar bisa berangkat umrah. Amin. Biar bisa beli rumah baru. Amin. Biar bisa beli mobil baru. Amin. Biar bisa beli motor baru. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lisirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hadirin mukarram wal muhtaramin, pertama-tama hormati guru kita bersama sahabat saya Ya Haji Muhammad Shahin Jailani, kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, bertambahkan ilmunya, Allah istiqomahkan syiar dakwah agamanya, amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus bersama saya Jamaluddin, beliau sehat, banyak umur, barakah. Dan juga wabil khusus sahibul bain, sahibul hajat, Bapak Heri Falago, doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil khusus yaitu Bapak Piki Septian Wardana, yang mana beliau makan putra beliau bernama Askia Aisyah Wardana. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan dijadikan anak yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya hormati segenap jamaah daripada Majelis Rahmatul Ummah.
Doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah. Para hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih berada di penghujung bulan Syawal. Saya ucapkan minal aidin wal faidin wa qulum amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, semoga semuanya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bu, kalau saya tanya, ibu sama anak sayang apa kagak? Bu, ibu kalau saya tanya sama anak sayang apa kagak? Kalau sayang sama anak, kira-kira anak minta apa aja dibeliin apa kagak? Anak minta apa aja dibeliin apa kagak? Oh, jawabnya ragu nih. Hah? Kalau kita sayang sama anak, apa aja yang anak minta pasti kita kasih. Kenapa? Kita kerja nyari duit buat Kalau orang nanya sama kita, nggak ditanya harta kita berapa. Yang ditanya, ibu anaknya berapa bu? Alhamdulillah saya anak 13. Alhamdulillah 13. Bapak anaknya berapa pak? Sama, orang bini saya itu 13 juga ini sekalian. Masya Allah, alhamdulillah 13, luar biasa. Berarti kalau yang anaknya 13 di rumah nggak punya TV, nggak punya internet, hiburannya itu aja sekalian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, kita rawat, kita didik dengan ilmu agama. Jangan sampai anak kita salah di dalam pendidikannya, tumbuh besar akhirnya anak sama orang tua nggak cocok. Ada pak zaman sekarang ini anak nggak mau cium tangan sama orang tuanya dia, nggak mau cium tangan. Kenapa? Orang tua saya beda aliran. Berarti orang tua saya kalau bersentuhan najis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini ada nggak yang kayak begitu? Ada. Kalau ada pulang buru-buru. Soalnya saya mau keroyok kan sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang lahir dalam keadaan bersih suci. Anak kita lahir dalam keadaan suci, tergantung kita mau didiknya anak kita lagu apaan. Kalau anak kita kepengen besarnya jadi qori, perdengarkan anak kita waktu masih dalam kandungan sering putar ayat suci Al-Quran. Kalau anak kita mungkin, saya kalau punya anak, ya karena saya mungkin merbot masjid, saya kepengen anak saya nanti gedenya jadi muadzin. Kalau lagi adzan anak kita tidur, bangunin nak, bangun nak, adzan nak, bangun nak, adzan nak. Begitu hal sekalian. Kadang-kadang enggak anak maghrib tidur didiemin aja nih sekali, bangunin adzan, dengar adzan. Sekalipun anak kita belum paham, dengarin. Insya Allah nanti anak kita gedenya dengan adzan, berangkat dia ke masjid, berangkat dia ke mushola, berangkat di ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam telinganya dan masuk ke dalam hatinya. Makanya ada orang yang anti masjid pak. Orang yang anti masjid mungkin dulu waktu masih kecilnya nggak diazanin, nggak dikomatin kan sekalian. Anti sama masjid. Nauzubillah, jangan sampai kita anti sama masjid. Mudah-mudahan yang hadir cinta sama masjid. Kita siarkan masjid, ramaikan majelis taklim, ramaikan majelis ilmu. Karena anak ini dalam keadaan suci, maka jangan kita sembarangan memperdengarkan sesuatu kepada anak kita. Kalau anak kita masih kecil, disuka didengerin lagunya, lagu begadang, insya Allah gedenya tukang begadang. Ya, nongkrong di pos ronda ini sekalian. Terus arung buat sembahyang juga, buat nongkrong juga ini sekalian. Jadi jangan salah, waktu masih anak kita kecil, perdengarkan yang bagus-bagus. Orang tua jangan suka berantem sama istrinya, depan anak nggak boleh. Itu bukan akhlak namanya hari sekalian. Nanti kalau orang tua suka berantem di depan anak, nanti anak tumbuh besarnya berani ngelawan orang tua. Berapa banyak sekarang anak sekarang berani ngelawan orang tua. Betul apa enggak bu? Betul apa enggak bu? Makanya hati-hati hari sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, kalau anak lahir kenalkan dengan 4 perkara.
hubbillah, hubbil nabi, wa hubbil Quran, wa hubbil zurriyat. 4 kenalin anak kita. Kenalin anak kita kepada Allah Subhanahu. Minimal anak kita apa yang namanya sifat 20. Hafal nggak nih semuanya? Hafal nggak? Insyaallah. Hafal nggak? Jun kita maqamu khalafatu lil hawadisi Hiyamuhu binafsihi wa daniyan kudrati radat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Yuk sama-sama wujud kita di rumah apalin. Kalau pakai irama, pakai nada, gampang apalnya. Tapi kalau wujud, idam, bako 3 doang alisian. Bako apa kalau bako di hari sekalian? Bako apa sih bako? Nah pakai irama kita itu di rumah ntar mau tidur. Oke, bako. Enak kali sekalian, masya Allah. Kenalkan anak-anak kita ini dengan 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita tumbuh besar nggak bisa membedakan yang mana iman, yang mana kemusyrikan. Sekarang ini Pak udah macam-macam sekarang ini. Orang ini kadang-kadang nggak sadar sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu masih musim batu cincin, ingat nggak musim batu cincin? Itu di mana-mana orang gosok cincin Pak. Itu kadang-kadang sholat Jumat cincinnya dipakai 6. Kanan kiri digosok tuh karpet masjid. Gosok terus 2 bulan tipis tuh karpet, bolong karpet semuanya nih sekalian. Untung musim batu nggak panjang aja sekalian. Ada yang kadang-kadang kalau pakai saya nih kalau pakai batu ini nih perempuan mananya tunduk begitu hari sekalian tuh. Musim kecil-kecilan nih sekalian. Hati-hati ini saya kalau pakai ini nih wah pokoknya dah nggak mempan dia apa-apain. Masya Allah. Kalau ditanya bapak sholat nggak pak? Sholat. Islam ngaji. Kacau nggak yang begini? Kacau. Makanya kita hati-hati anak kita didik pak. Masya Allah. Makanya orang dulu pak kalau anak di ayun itu dibaca sholawat tuh di pintu pakai kain. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak di ayun tenang, tuh anak senyum-senyum. Kalau ibunya mah ngayun mah pakai perasaan, didorong tuh anak pelan. Dorong pelan. Kalau suami yang ayun pakai kaki, Pak. La ilaha illallah, masya Allah, terbang tuh anak kali sekali. Anakku mendelik-mendelik kali sekali. Untung tuh anak gak jatuh kali sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hubbin nabi. Kenalin anak kita kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca maulidnya tuh, dalam maulid dijelasin tuh. Fatazal arsyu taraban wasibsara واسناد الكرسي هيبة ووقارا هم للسماوات والأرض الملائكة تحليلا
وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله illallah wallahu akbar. Makanya kalau lagi di Tazal al-Syutaraban, diam, dengerin yang benar, pasang telinga kita. Jangan lagi dibacain maulid makan kue. Mudah-mudahan keselak yang kebagian sekalian. Dengerin yang benar, baca Allah alhamdulillah, begitu biar setan yang ada di dalam jiwa kita keluar semuanya. Kita kan malas ibadah karena setan lebih banyak daripada kebaikan dalam diri kita. Jadi kita berat, haji berat, sholat berat, diundang tahrir nggak mau datang. Yang begini ini nanti ditengokin orang pada saat dia mati. Betul Pak? Orang kalau mati kita tengokin apa kagak? Cuman kadang-kadang kalau yang matinya orang nggak ibadah kita segan-seganan datang. Ustadz juga alasan melulu Ustadz. Ustadz tawang tahrir 3 hari, aduh saya kebetulan nenek sakit kalian. Ustadz boleh ngeles saja deh kalau ketemu yang kayak begini, yang nggak mau ngaji, nggak mau ibadat, boleh ngeles saja Ustadz sekalian. Tapi kalau yang orang ahli ibadat, semasa hidupnya dikunjungi. Orang datang, pengen lihat wajahnya, lihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau kalau nggak ketemu Nabi 1 hari, dia nangis, teteskan air matanya. Sayyidina Abu Bakar kalau kangen sama Nabi, dia berdiri di mimbarnya Rasulullah, dia sholawat kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasul dengar suara Sayyidina Abu Bakar, dia buka kordengnya. Dilihat kordeng. Sayyidina Abu Bakar ngelihat ada wajahnya Nabi girang. Sayyidina Abu Bakar ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, gimana kabarnya ya Rasulullah? Alhamdulillah, saya ada kabar apa ya Abu Bakar? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita punya teman orang alim udah enak aja Pak. Yang paling empat kalau punya teman tukang utang, paling empat sekalian itu. Paling empat kalau punya teman tukang utang. Assalamualaikum, siapa nih? Saya, wah utang. Bu bilangin Bu, Bapak nggak ada. Begini sekalian. Tuh, Masya Allah. Makanya kita ini hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan berkahnya tadi dibacakan maulid, dibacakan talatib, semoga hajat-hajat saibul baik dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan-pesan kita doakan, yaitu putri daripada Vicky Septian Wardana yang bernama Askia Aisyah Wardana, semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak umur dan barakah, telah menjadi anak yang solehah, jadi pemimpin bangsa yang amanah. Bukan jadi pemimpin bangsa yang korupsi, yang artinya yang brengsek. Kita doain mudah-mudahan jadi pemimpin bangsa yang amanah, yang membawa kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira sampai jam berapa nih? Oh, sampai jam 11 buat ibu-ibu. Oh, jam 11 buat ibu-ibu. Subuh. Ibu-ibu diam-diam di sini, saya pulang duluan insyaallah. Adilah subhanahu wa, jadi kesimpulannya pada malam hari ini, kenapa kok anak harus diakekahkan? Kenapa diakekahin nih? Karena tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Kita undang orang. Bagi mereka yang senang-senang makanan, kasih semuanya biar senang bahagia. Doa. Doa itu paling mustajab. Kalau yang duduk dia sholawat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia doa nggak sholawat sama Nabi Muhammad, malaikat nggak mau ngangkatin kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Habib Ali Kuitang, kalau ada majlis-majlis ta'lim, la taqra'u qabla ta'lim, salawat ila Nabi Muhammad sallallahu. Kalau sebelum ta'lim kan salawat Nabi Muhammad minimal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu yang punya hajat dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya urusan dimudahin urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib Ali kalau seandainya jatuh majlis enggak ada yang salawat, buka majlis nggak ada yang salawat, ada beliau tinggalin tuh majlis itu. Kenapa? Malaikat gak aminin daripada yang hadir di majlis. Mudah-mudahan majlis rahmatul ummah, mudah-mudahan senantiasa mensiarkan dakwah di dalam salawatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, mungkin ini saya sampaikan karena waktunya memang sudah agak larut malamnya. Sila jamaah ada yang serius bengong atau bengongnya bengong serius atau bengong apa Allah alam.
Serius ada belonjol, tarik lagi, belonjol, tarik lagi, tarik lagi, nyender, salah, belonjol, salah. Kalau udah mulai ada yang bau balsam, langsung saya tutup hari kalian. Maka pakai doa lagi, karena belum ada bau balsam, maka kali kita bacakan Fatihah. Wabil khusus untuk keluarga besar daripada Pak Heri Paligo, dari ketuakan beliau sehat, banyak umur, barokah. Juga wabil khusus cucu beliau Askia Aisyah Wardana binti Fikri Septian Wardana. Semoga sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi yang kedua, hubbillah, hubbil nabi, hubbil Quran. Andarin anak kita ngaji. Jangan kita bisa ngaji di masjid, kita rajin zikir, anak kita nggak bisa tanggung jawab di hadapan Allah. Kenalin keluarga kita ini dengan keluarganya Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan zaman sekarang, zaman sudah berakhir. Karena saya punya guru Sedirwan yang bilang segap apa? Zaman sudah berakhir, banyak barang yang zahir. Agama Islam banyak yang pungkir, turut meminum arak secangkir. Beliau kalang itu kitabnya sekitar 50 tahun yang lalu, hadirin sekalian. Sekarang zaman sudah zahir nih. Orang banyak sudah dijauhkan dengan Rasulullah. Pertama dijauhkan dengan keluarganya Nabi, dijauhkan sama Rasulullah, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari majelis ilmu, majelis ta'lim, maka akan timbul kemusyrikan di mana-mana. Mudah-mudahan di sini ada majelis rahmatul ummah. Kita dukung sama-sama, kita ramaikan sama-sama. Insya Allah tempat kita selamat dan dijauhkan dari segala macam bahaya dan bencana. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.